Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Bertemu kembali bersama aku Edo. Teman-teman, tahu nggak hari ini kita mau merayakan apa? Ya, hari ini kita mau merayakan Hari Raya Pentakosta. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Pentakosta? Pentakosta merupakan hari raya ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus turun kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu ada juga di dalam hati kita semua yang menghibur, yang membimbing kita di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman udah siap belum untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan satu pujian. Sekarang kita mau berdoa yuk. Kita mohon perlindungan Tuhan supaya bisa melindungi kita, memimpin kita dalam menjalankan ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam mengikuti ibadah online. Sekarang kami mau memulai ibadah online kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai supaya ibadah online kami hari ini dapat kami ikuti, dapat kami jalani dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau sama-sama bernyanyi lagi. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda,
Sebentar lagi kita mau melihat cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga hingga turunnya Roh Kudus. Wah, pasti teman-teman sudah penasaran kan? Tapi sebelum kita melihat cerita Alkitabnya, yuk kita mau nyanyikan satu lagu lagi berjudul Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Nah teman-teman, gimana cerita Alkitabnya tadi? Bagus ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebelum ia terangkat ke surga. Dan murid-murid menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan pada hari yang ke-50 setelah hari kebangkitannya, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tersebut ditepati janjinya oleh Tuhan. Roh Kudus tersebut datang dan menghampiri para murid-murid dan tinggal bersama murid-murid di dalam hati para murid-murid. Mereka berkata dalam bahasa lain. Itu salah satu mujizat yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah teman-teman, dari cerita Alkitab hari ini kita diajarkan untuk memakai talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, maka kita harus memakainya untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita memakai talenta kita dengan sia-sia, kita tidak menggunakan talenta kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, nanti Tuhan sedih. Tuhan pengen kita memakai talenta kita, memakai segala yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi
Yuk kita melayani Tuhan dengan segala talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan kepada kita telah hidup bersama-sama dan menemani kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Itu teman-teman pesan cerita Alkitab minggu ini. Sekarang tiba waktunya kita untuk melihat foto-foto aktivitas yang sudah teman-teman kirimkan di minggu lalu. Yuk kita lihat sama-sama foto aktivitas. Nah teman-teman, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan bisa teman-teman kirimkan dengan menitipkannya kepada kakak-kakak kalian yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu onsite. Atau teman-teman bisa menitipkan persembahannya kepada papa mama yang mengikuti ibadah onsite di gereja. Atau teman-teman juga bisa mengumpulkannya terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Nanti kalau sudah terkumpul, bisa dibawa ke gereja dan diberikan ke tata usaha gereja. Selamat memberikan persembahan. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan tidak terasa, kita sudah ada di penghujung masa raya Paskah Sekolah Minggu GKI Pengampon tahun 2022. Wah, kita sudah merayakan masa raya Paskah dari Prapaskah 1 hingga ke-6. Lalu kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung. Lalu kita merayakan Paskah, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini kita merayakan Pentakosta. Wah, panjang ya perjalanan masa raya Paskah kita tahun ini. Semoga masa raya Paskah tahun ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebagai penutup ibadah kita hari ini, yuk kita menyanyikan lagu tema masa raya Paskah tahun 2022 ini, Kuat, Hebat, Besar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang
Wah, tidak terasa ya sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah online kami hari ini. Hari ini kami diajarkan untuk memakai talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada kami dengan baik. Dan juga Engkau mengajarkan kami untuk kami memakai berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu sertai kami sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami supaya kami bisa tetap disertai oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekian ibadah online kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.